Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seorang pria Parubaya berusia 51 tahun diamankan Polres Parepare. Informasi tadi dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Erni Rosdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Guna mencegah masuknya virus corona di Kota Parepare, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar memperketat pengawasan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemeriksaan penumpang jalur laut saat ini disebut menjadi prioritas guna mencegah untuk masuknya virus corona di Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan pihak dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, Koordinator Parepare, saat stay memeriksa para penumpang kapal yang akan berangkat maupun yang datang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh, pihak kesehatan pelabuhan memeriksa satu persatu penumpang yang datang dan yang akan berangkat demi mencegahnya penyebaran virus corona. Pengawasan dilakukan terhadap kapal-kapal cepat yang kerap datang dari Pulau Kalimantan seperti Nunukan dan Balikpapan maupun Samarinda. Selain kapal, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan juga memperketat pintu masuk pelabuhan, seperti penumpang dan barang yang berasal dari dalam kapal. Selain itu, pihak kesehatan juga bekerja sama dengan pihak kapal seperti awak dan nahkoda kapal agar menghimbau kepada penumpangnya segera melapor jika ada yang sakit, sehingga pihak kesehatan penumpang segera mengambil tindakan. Kami itu memperketat pengawasan di pintu masuk. Dalam hal ini pengawasan terhadap kapal, penumpang dan barangnya seperti itu. Jadi intinya di pengawasan kita perketat. Terus perketatnya seperti apa Bu? Semua penumpang-penumpang yang dari luar negeri atau kapal dari luar negeri kita periksa. Kalau yang dari dalam negeri, karena ini Indonesia sudah terjangkit juga, kita tetap periksa. Kita kerjasama dengan adik kapal, nahkoda, kami memberi informasi kepada nahkoda dan nahkoda juga memberi informasi ke penumpang. Karena kan kalau di kapal mereka halo-halo, menyampaikan kepada semua penumpang jika ada yang sakit, ada yang demam, segera melapor ke petugas kesehatan di pelabuhan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria Parubaya berusia 51 tahun diamankan Polres Parepare atas kasus investasi bodong. Pelaku mengiming-imingkan korbannya dengan keuntungan berlipat ganda agar ingin menginvestasikan dananya dalam bisnis batu bara. Pelaku penipuan investasi bodong dengan modus investasi tambang di Parepare ditangkap polisi. Seorang pria berumur 51 berinisial H tersebut berakhir di jeruji besi Polres Parepare usai diduga melakukan penipuan investasi bodong. Dengan modus investasi tambang, pelaku berhasil mengelabui korbannya, yang mana usai tercium oleh korban, lantas melapor kasus tersebut ke polisi. Usai dilakukan pengejaran, pelaku ditangkap aparat gabungan tim Crime Hunter dan Unit 3 Tipidar Polres Parepare di Balikpapan, Kalimantan Timur saat sedang bersembunyi di salah satu kamar hotel yang ada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari beberapa warga yang menjadi korban penipuan. Pelaku menawarkan investasi batubara dengan dalih pengiriman kontainer hingga korbannya menginvestasikan uang sebesar 146 juta rupiah. Dijanjikan mendarat profit per bulannya sebesar 900.000 yang akan ditransfer ke rekening korban sehingga korban pun terpedaya. Namun selama 9 bulan pelaku sudah tidak bisa dihubungi dan menghilangkan jejaknya. Kami mengamankan salah satu pelaku di Balikpapan bersama dengan anggota tim dari Polda Kalimantan Timur. Kami mengamankan atas nama H, inisial H, di mana bermodus melakukan penipuan dengan cara mengaku mempunyai sebuah PT dalam kegiatan perdagangan batubara. Hingga saat ini polisi terus mengusut mengenai berapa banyak korban dari kasus tersebut. Sementara itu, akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara atas pasal 372 dan 378 KUHP mengenai penggelapan dan penipuan. Erwin TV Peduli mengabarkan.
Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Tim penilaian yang dipimpin langsung Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Suherman, melakukan penilaian di 3 sekolah yang ada di Kota Parepare. Tim penilaian mengecek satu persatu kondisi ruangan termasuk ruang UKS, toilet, ruang musola, kondisi lingkungan sekolah, tanaman obat, dan tanaman sayur. Berikut liputan selengkapnya. Tim penilai Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penilaian sekolah sehat di Kota Parepare pada Rabu 11 Maret 2020. Tim penilai terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Tim penilai yang dipimpin langsung Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Haji Suherman melakukan penilaian di 3 sekolah, yakni UPTD SD Negeri 28 Parepare, UPTD SMP Negeri 2 Parepare, dan Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 19 Parepare. Tim penilai dari provinsi didampingi oleh Kepala Bagian Kesra Setdako Parepare, Abdul Waris Muhyiddin, bersama para pembina sekolah sehat Kota Parepare. Tim penilai mengecek satu persatu kondisi ruangan termasuk ruang UKS, toilet, ruang musola, kondisi lingkungan sekolah, tanam obat dan tanaman sayur, serta kerang air untuk mencuci tangan. Di sela-sela kunjungannya di UPTD SD Negeri 28 Parepare, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan Haji Suherman menekankan agar kebiasaan membersihkan sekolah ini dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya pada saat mengikuti lomba saja. Lomba sekolah sehat ini betul-betul SD apa? SD 28. Bukan cuma hanya sekadar ikut lomba saja dia rapi, dia bersih, dia diberikan, tapi pembinaan terus berkesinambungan, Pak. Harus jalan terus menerus. Hal ini upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu bagaimana melihat sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota itu tetap eksis dengan kebersihan. Selain itu, Kepala Biro juga berharap bukan hanya pembinaan sekolah sehat yang dilakukan, namun sekolah saat ini juga harus bisa meningkatkan pembinaan budi pekerti bagi peserta didik. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Setelah beberapa daerah seperti Watang, Bacukiki, dan Kampung Pisang telah melakukan pemilihan Ketua Karang Taruna, 12 Maret 2020 giliran Kelurahan Capak Galung juga menggelar kegiatan serupa. Muhammad Jumrah Yusuf resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Capak Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Jumrah Yusuf terpilih secara aklamasi melalui temu karya Karang Taruna yang diselenggarakan di Aula Kantor Kelurahan Capak Galung pada Kamis 12 Maret 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Capak Galung, Ketua RT/RW, Ketua LPMK, tokoh masyarakat, serta perwakilan pengurus Karang Taruna tingkat kota. Lurah Capak Galung berharap Ketua Karang Taruna tingkat kelurahan yang terpilih mampu terus menjaga sinergitas dengan pemerintah kelurahan, khususnya dalam hal program kerja. Sementara Ketua Karang Taruna Kelurahan Capak Galung Muhammad Jumrah Yusuf yang terpilih untuk periode 2020-2025 menyampaikan terima kasih karena diberi kepercayaan untuk memimpin Karang Taruna Kelurahan Capak Galung. Hal utama yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi serta koordinasi yang baik dengan pemerintah kelurahan hingga RT/RW dan tokoh masyarakat. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya ingin memperbaiki hubungan silaturahmi terlebih dahulu dengan para pemimpin kelurahan, khususnya RT yang terpilih. Mereka juga ini adalah pengurus-pengurus baru. Saya juga membangun sinergitas dan bahwa pengurus yang terpilih nantinya mudah-mudahan Karang Taruna bisa lebih baik lagi sehingga masyarakat yang ada di kelurahan puas dengan kerja kami.
Yusuf juga merupakan pengurus Karang Taruna di Kelurahan Capak Galung pada periode sebelumnya sebagai sekretaris. Namun, untuk kepengurusannya, kali ini sebagai ketua berkomitmen untuk bekerja lebih baik demi mewujudkan visi misi Karang Taruna Kota Parepare, khususnya dalam program-program kemasyarakatan. Andi TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Masih bersama saya Erni Rusdin dalam Apa Kabar Parepare. Baru-baru ini Ketua Karang Taruna Kota Parepare Haji Muhammad Iskandar Nusu meluangkan waktunya untuk menghadiri pembentukan pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan yang dikemas dalam temu karya Karang Taruna. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di tengah padatnya kegiatan sebagai kepala dinas, baik di Dinas Komunikasi dan Informatika maupun PLT di Dinas Perhubungan, Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu meluangkan waktu menghadiri pembentukan pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan yang dikemas dalam temu karya Karang Taruna baru-baru ini. Saat ditemui tim TV Peduli di kantor Kelurahan Lemoe yang merupakan lokasi temu karya Karang Taruna Karajae, HM Iskandar Nusu mengharapkan kepada pengurus kelurahan dan kecamatan yang terpilih nantinya dapat memberdayakan pemuda dan pemudi di wilayah masing-masing serta mengoptimalkan potensi kegiatan kemasyarakatan. Dan kita harapkan dengan terbentuknya Karang Taruna di kelurahan ini, yang mana merupakan salah satu unsur yaitu organisasi yang pemberdayaan masyarakat, yang mana membantu lurah sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kemasyarakatan. Dalam kegiatan ini, Muhammad Junaidi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Karajae dan berkomitmen dalam memberdayakan pemudi dan pemuda di Kelurahan Lemoe. Adapun 3 program prioritas yang akan dilakukan demi mewujudkan komitmen tersebut, yakni di bidang olahraga, wirausaha, dan pendidikan. Yang akan saya garap bersama teman-teman pengurus Karang Taruna Karajae Kelurahan Lemoe itu bagaimana mensinergikan pemuda-pemuda, memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Lemoe, baik itu dalam bidang olahraga, wirausaha, dan pendidikan. Camat Bacukiki yang diwakili Kasih Pemerintahan Nur Mandri yang hadir dalam pembukaan temu karya Karang Taruna kembali mengingatkan sinergitas antara pengurus dengan pemerintah. Turut hadir dalam kegiatan ini Lurah Lemoe Nurhaya, Babinsa Kelurahan Lemoe, dan sejumlah ketua RT RW dan tokoh masyarakat. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Masih kembali lagi bersama saya Johar Manikam untuk memberikan edukasi terkait keselamatan dalam berkendara. Denpom 14.2 Parepare menggelar kegiatan safety riding dan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Iskandar Nusu menjadi salah satu narasumber pada kegiatan ini. Detasemen Polisi Militer atau Denpom 14.2 Kota Parepare bekerja sama dengan Polres Parepare dan Dinas Perhubungan menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas atau safety riding pada Kamis 12 Maret 2020. Kegiatan yang berlangsung di Aula Denpom 14.2 Parepare ini diikuti oleh jajaran TNI dan ASN Denpom 14.2 Kota Parepare. Tampil sebagai pemateri pada kegiatan tersebut, yakni PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SST PMSI yang dalam pemaparannya menyampaikan perilaku berkendaraan. Bisa untuk mempercepat, ya kadang-kala kita harus disampaikan oleh Pak Denpom tadi. Apalagi kalau terkait dengan mobil metik, nah itu biasa kita. Sementara itu, Kepala Detasemen Polisi Militer atau Denpom 14.2 Kota Parepare, Letkol Hermanto SH yang ditemui di sela acara mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah sosialisasi safety riding dengan menghadirkan Satlantas Polres Parepare bersama Dinas Perhubungan Kota Parepare. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran berkendaraan yang aman, mentaati aturan atau rambu-rambu lalu lintas, serta membangun kedisiplinan untuk melengkapi surat-surat kendaraan maupun kesiapan kendaraan yang digunakan, baik itu TNI,
Polri maupun masyarakat umum. Dalam kegiatan ini kami menghadirkan dari pihak Lantas, kemudian dari Disub, bahkan dari Jasa Raharja juga kami hadirkan. Dan ini akan berkaitan semua dengan keselamatan berkendara di jalan. Dan apabila terjadi insiden di jalan, pihak-pihak inilah yang sangat berpengaruh dalam kegiatan itu. Hal yang sama juga disampaikan Kasat Lantas Polres Parepare AKP Budi Susilo. Ini program yang memang harus kita lakukan secara rutin, berkesinambungan, dan perlu memang soliditas antara TNI dan Polri, termasuk stakeholder yang lain, ada Dinas Perhubungan, dari Jasa Raharja, karena ini terkait masalah 5 pilar keselamatan berlalu lintas. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu di helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. AKP Budi Susilo bersama PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare Haji Muhammad Iskandar Nusu SSTP MSI memimpin langsung operasi gabungan guna menegakkan hukum bagi pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor yang digelar di Jalan Baumasepe dan Jalan Andi Isa, Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Tim Gabungan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare bersama Dinas Perhubungan Kota Parepare menggelar operasi bersama penegakan hukum baik pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor yang digelar di Jalan Baumasepe dan Jalan Andi Isa pada Rabu 11 Maret 2020 kemarin. Kegiatan ini dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Parepare AKP Budi Susilo bersama PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Budi Susilo mengatakan, kegiatan ini adalah operasi terpadu bersama Dinas Perhubungan untuk melaksanakan operasi rutin guna menciptakan suasana berlalu lintas yang aman dan kondusif. Perlu kami laporkan bahwa hari ini ya kami bersama Dinas Perhubungan Kota Parepare itu melaksanakan operasi rutin, Pak. Jadi kami terpadu untuk operasi rutin di Jalan Baumasepe dan Andi Isa ini. Sekitar jam 9 sampai kurang lebih jam 11 pagi. Hal yang sama juga disampaikan PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI bahwa kegiatan ini adalah bentuk sinergitas antara pemerintah Kota Parepare dengan Polres Parepare untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai kota yang tertib berlalu lintas. Jadi ini adalah bentuk sinergitas antara pihak pemerintah kota dan Dinas Perhubungan pada pihak Polres dan yang dibawa Satlantas untuk melaksanakan operasi rutin. Dan ini semata-mata kita wujudkan agar para pengendara khususnya angkutan umum melengkapi administrasinya dan yang terpenting mereka mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Adapun target atau sasaran pada kegiatan tersebut adalah kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tim gabungan tidak hanya menghentikan sejumlah angkutan umum yang melintas, tapi juga kendaraan pribadi maupun sepeda motor. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan proses pelayanan publik yang baik, Kantor Imigrasi Kota Parepare terus berupaya membangun budaya pelayanan prima bagi masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare baru-baru ini menggelar rapat di Aula Kantor Imigrasi Parepare dengan tema Membangun Budaya Pelayanan Prima Menuju WBBM. Dalam RDK kali ini, pihak imigrasi menghadirkan Muslimin B. Putra yang juga merupakan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemateri yang membahas terkait 6 jalan menuju kinerja pelayanan prima. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare Nur Putra Bahagia yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan, melalui kegiatan ini, pihaknya mendapatkan masukan-masukan yang sangat baik dalam rangka meningkatkan proses pelayanan publik yang dilakukan jajaran Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare untuk masyarakat ke depannya. Kami ada program rapat di luar jam kantor. Kemudian kami menghadirkan narasumber dari eksternal. Untuk hari ini kami menghadirkan Bapak Muslim B. Putra, seorang komisioner dari Ombudsman RI Sulawesi Selatan yang hadir memberikan masukan-masukan yang sangat baik, yang sangat produktif dalam rangka proses pelayanan publik yang kami sehari-hari selenggarakan bersama teman-teman untuk masyarakat yang datang ke kantor imigrasi Parepare. Jadi banyak hal-hal yang atau kiat-kiat yang beliau sampaikan, dan ada pun yang sudah kami penuhi, kemudian juga ada juga yang kami belum penuhi. Jadi hal-hal itulah yang memberikan masukan kepada kami. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada program selanjutnya.